warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, gimana nih kabarnya? Kembali lagi di Poci Podcast Cimahi. Nah, Sobat JKN, jadi di episode kali ini kita akan bahas nih tentang hal yang sering banget dipertanyakan sama Sobat JKN di sini, yaitu tentang ubah data peserta JKN melalui aplikasi Pandawa dan mobile JKN. Dan tentunya di podcast kali ini aku nggak mungkin sendiri, aku ditemenin sama narasumber yang kompeten yang bernama Bapak Abdilhaq Faswatain. Halo Bapak, selamat sore. Gimana nih Pak keadaannya? Alhamdulillah baik. Teh Ulfa gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Lagi kita ya? Iya, kemarin kita podcast juga ya Pak ya. Nah, kayaknya udah nonton belum nih podcast kita yang kemarin? Nah, buat yang belum nonton, segera tonton ya. Oh ya Pak, jangan lupa juga nih Sobat JKN untuk subscribe, comment, and like ya. Nah, gini nih Pak, banyak banget nih Pak Sobat JKN yang pengen nih ngubah datanya, entah itu mau perubahan yang baru atau mau ada kesalahan dari datanya nih Pak. Jadi di podcast kali ini kita pengen nih Pak bahas tuntas tentang ubah data peserta JKN melalui aplikasi Pandawa dan mobile JKN seperti itu. Sebenarnya Pak, untuk ubah data sendiri kan sebenarnya bisa langsung juga ya Pak ya ke kantor cabang gitu kan? Bisa ya. Nah, tapi di sini kita akan terfokus Pak di aplikasi mobile JKN dan Pandawa gitu. Nah, sebelumnya Pak, sebenarnya apa aja sih Pak yang bisa diubah di aplikasi mobile JKN atau Pandawa itu? Iya, jadi gini Teh Ulfa ya. Tadi kan Teh Ulfa juga sudah menyinggung bahwa sebenarnya ubah data itu kan bisa dilakukan di kantor cabang, dimanapun kantor cabang di seluruh Indonesia. Tapi sekarang itu kan zamannya digitalisasi gitu ya. Serba digital ya. Gitu serba ya. Digital. Ya. Jadi cukup dari rumah saja tanpa perlu datang ke kantor cabang, tanpa perlu antri-antri di kantor cabang. Jadi Sobat JKN semua bisa merubah data Sobat JKN yang ada di BPJS Kesehatan. Nah, saat ini kita bahas kanalnya adalah yang mobile JKN dan Pandawa ya. Jadi kalau mobile JKN itu, kalau misalnya Sobat JKN nggak tahu, adalah aplikasi resmi ya dari BPJS Kesehatan yang bisa di-download melalui iOS atau Google Play Store. Nah, apa sih yang bisa dirubah di mobile JKN? Yang bisa dirubah di mobile JKN itu yang pertama nomor handphone, Teh Ulfa. Oh, nomor handphone. Ya, jadi kalau misalnya ada nomor handphone kita ganti gitu ya, kemudian kita mau update nih di mobile JKN, bisa kita update melalui aplikasi mobile JKN. Nah, kemudian kita mau update email, misalnya sebelumnya kita terdaftar emailnya salah atau belum sesuai gitu ya. Nah, jadi kita bisa update juga emailnya. Kemudian alamat juga bisa kita update alamat sesuai dengan alamat suratnya. Kalau misalnya kita surat menyurat, alamat suratnya. Tentu kalau misalnya alamat domisili yang sesuai dengan KTP itu tidak bisa melalui mobile JKN. Nah, kemudian Sebentar Pak, maksudnya gimana nih surat menyurat sama domisili, maksudnya gimana? Ya, jadi kan kalau alamat itu di sistem kita itu kan ada dua nih Teh. Oh jadi iya. Yang pertama itu alamat yang sesuai dengan KTP. Misal saya KTP Bekasi, alamat di Bekasi gitu ya, alamatnya di Bekasi sesuai dengan KTP. Tapi saya tinggal di Cimahi sekarang. Domisilinya di Cimahi. Nah, domisili gitu. sekarang di Cimahi, Ya. tapi KTP saya masih di sana. Di Bekasi ya. Nah, itu kita bisa merubah alamat surat menyurat kita di Cimahi. Di Cimahi. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perubahan Vaskes. Nah, ini yang penting banget nih Teh Ulfa untuk Sobat JKN tahu. Jadi perubahan Vaskes itu fasilitas kesehatan tingkat pertama cukup melalui mobile JKN. Jadi Sobat JKN tinggal akses, kemudian tinggal rubah saja yang mau dirubah, siapa yang mau dirubah gitu ya. Misal anak kita atau suami atau istri ya yang sudah berkeluarga, kita mau rubah Vaskesnya misalnya di dekat tempat kerjanya. Oh, itu bisa? Bisa. Atau anak kita mau kita rubah di dekat tempat kuliahnya, misalnya seperti itu. Iya. Misalnya
orang tuanya tinggalnya di Cimahi, kemudian anaknya kuliah di Jakarta. Nah, vaskesnya tinggal rubah saja di Jakarta, sehingga nanti anaknya itu nanti ketika mendapatkan pelayanan kesehatan lebih mudah nanti di Jakarta. Nah, itu yang bisa dilakukan di mobil JKN, Teh Ulfa. Untuk nama bisa nggak sih, Pak? Kalau nama itu tidak bisa. Oh, karena udah nyatu ke KTP itu ya, Betul, ke nomor NIK itu ya. Karena memang harus kita cek melalui Dukcapil. Karena untuk nama, tanggal lahir, kemudian NIK, KK, karena itu kan data-data penting ya, seperti itu ya, Teh Ulfa. Jadi itu harus melalui kantor cabang, sehingga kami bisa mencek datanya melalui data Dukcapil. Disinkronkan mungkin seperti itu ya. Oh, jadi nih untuk apa sih yang bisa diubah di Mobile JKN? Yang pertama itu ada nomor telepon, ada email, ada juga fasilitas kesehatan ya, vaskes tingkat satunya, dan alamatnya seperti itu. Nah, kalau di Pandawa nih Pak, apakah ada perbedaan atau sama aja nih Pak? Sebenarnya kalau Pandawa ini lebih banyak lagi yang bisa. Oh, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Sampai panjang jelasinnya jadinya kalau Pandawa ini. Jadi boleh nih Pak, sedikit aja lah simpel-simpelnya. Ya, gimana? secara simpel ya. Yang pertama tentu pendaftaran baru. Jadi kalau misalnya sobat JKN mau daftar baru, itu bisa melalui Pandawa. Jadi tidak hanya ubah data saja, mulai dari pendaftaran awal, rubah data, kemudian penonaktifan bisa melalui Pandawa seperti itu. Jadi kalau pendaftaran baru itu yang bisa untuk segmen PNS, TNI, Polri, kemudian WNA, pendaftaran WNA, warga negara asing, dan pendaftaran yang mandiri. Nah tuh Sobat JKN, buat kalian nih keluarganya atau ayahnya atau siapapun itu yang belum punya, itu kita bisa daftarin melalui Pandawa itu. Gitu. Nah, terus ada apa lagi nih Pak? Ada lagi untuk perubahan data ya. Perubahan data ya. Kalau perubahan data melalui Pandawa itu bisa merubah identitas yang tadi tidak bisa dirubah di Mobile JKN, bisa kita rubah. Misalnya NIK-nya ada yang salah atau tertukar, kemudian nomor KK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain itu bisa dirubah melalui Pandawa. Kemudian nomor handphone pun bisa kita rubah melalui Pandawa. Kemudian kalau untuk PNS, TNI, Polri, kalau misalnya ada perubahan golongan seperti itu ya, karena ada SK yang baru, itu juga bisa diupdate. Oh, bisa diupdate juga Pandawa seperti itu Teh Ulfa. Kemudian ada lagi kalau misalnya peserta mandiri mau rubah kelas. Ya kan kadang kan ada ya orang nggak saya pengen dari kelas 3 pengen kelas 1 gitu. Oh, itu bisa juga. Jadi bisa melalui Pandawa juga dari kelas 3 ke kelas 1 atau dari kelas 1 ke kelas 3 itu kan. Oh, naik turun pun juga bisa. Naik bisa, turun bisa. Oh ya. Terus ada apa lagi nih Pak? Nah, kemudian tadi ada penonaktifan ya, pengurangan. Misalnya ada peserta atau pelaporan peserta yang meninggal, atau misalnya ada pembaharuan KK seperti itu. Jadi misalnya dalam anggota keluarga kita ada yang meninggal nih, jadi kan kita tetap harus melaporkan ke BPJS. Jadi masyarakat atau sobat JKN tinggal laporkan saja melalui Pandawa, nanti bisa kita proses datanya seperti itu. Ada lagi nggak nih Pak? Ada lagi nih, masih ada. Wah, masih ada lagi nih sobat JKN. Sebenarnya masih banyak. Nah, kemudian ada lagi penambahan anggota keluarga ya melalui Pandawa. Jadi misalnya ada PNS, TNI, Polri, pensiunan yang mau menambahkan anggota keluarganya, misalnya ada bayi baru lahir seperti itu ya, itu bisa melalui Pandawa juga. Kemudian yang PBI APBN, yang PBI dibayarkan oleh pemerintah pusat, itu bisa didaftarkan tambahan anggota keluarganya khusus yang bayi baru lahir. Kemudian kalau misalnya ada bayi baru lahir juga dari segmen yang mandiri, bisa ditambahkan juga melalui Pandawa. Nah, kemudian ada lagi pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayarnya. Artinya ada nih, misalnya masyarakat yang sudah daftar, sudah diberikan virtual account-nya, sudah diinformasikan pembayarannya itu tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, tapi ternyata tidak dilakukan pembayaran. Kemudian kartunya memang belum aktif juga. Nah, ada prosesnya itu pengaktifan kembali. Jadi tagihannya dibuka kembali melalui Pandawa, itu juga bisa. Nah, kemudian ada lagi
pengaktifan kembali status kepesertaan. Misalnya kepesertaannya sebelumnya nonaktif. Nonaktif ya. Kemudian kita mau daftar mandiri nih, gitu ya. Jadi peralihan segmen. Nah, itu juga bisa melalui Pandawa. Misal sebelumnya kita bekerja, kemudian kita resign, belum bekerja lagi, itu kita mau daftar mandiri tanpa perlu datang ke kantor cabang. Bisa melalui Pandawa itu gitu. Nah, kemudian ada lagi nih Teh Ulfa, karena banyak nih sebenarnya. Banyak banget. Sangat bermanfaat sekali ya ini. Iya. Misalnya ada pekerja penerima upah, karena pekerja penerima upah itu kan maksimal anak yang ditanggung itu kan 3. Ya. Nah, dengan batas usia maksimal 21 tahun. Kalau misalnya memang masih kuliah, ditanggung sampai dengan umur maksimal 25 tahun dengan melampirkan surat keterangan kuliah. Nah, kalau misalnya ada yang anak di atas 21 tahun, surat keterangan kuliahnya bisa dilampirkan melalui Pandawa. Jadi bisa kita aktifkan kembali lewat Pandawa. Oh, bisa juga. Bisa juga. Jadi tanpa perlu datang ke kantor cabang. Nah, kemudian masih ada lagi terkait dengan ubah vaskes ya. Ubah vaskes juga bisa ya. Ubah vaskes itu untuk peserta TNI Polri sama peserta yang pindah domisili. Oh, itu juga ya, bisa pindah domisili atau pindah tinggal, karena perubahan vaskes itu kan 3 bulan ya. Jadi 3 bulan terdaftar baru bisa pindah. Baru bisa rubah vaskes lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kondisinya sobat JKN itu dalam 3 bulan itu ternyata harus pindah domisili atau pindah kerja atau pindah rumah seperti itu, sebelum 3 bulan bisa melalui Pandawa seperti itu. Oh, itu bisa. Bisa. Saya kan kalau misalnya pengalaman gitu ya, kalau di Mobile JKN itu harus nunggu dulu tuh Pak 3 bulan. Kalau kalau misalnya melalui Pandawa itu bisa langsung. Bisa, dengan catatan memang sobat JKN pindah domisili. Kalau tidak pindah domisili tidak bisa juga seperti itu. Jadi tetap harus menunggu 3 bulan. 3 bulan, iya. Ada lagi nggak nih Pak? Udah itu banyak banget ya manfaat dari Pandawa ini ya Pak ya. Nah, untuk caranya sendiri Pak, bagaimana tuh Pak? Apakah sama dengan Mobile JKN sama Pandawa itu sama atau beda? Gimana nih Pak? Jadi kalau Mobile JKN tentu kita harus punya aplikasinya dulu. Mobile JKN kita download dulu aplikasinya. Melalui iOS atau melalui Play Store. Kemudian tentu kita registrasi, login segala macam ya, Teh Ulfa ya. Kemudian kalau misalnya kita mau rubah data, tinggal klik yang ubah data peserta. Jadi di situ banyak menunya. Ada info peserta, ada ubah data peserta. Nah, kita pilihnya yang ubah data peserta. Nah, kemudian ketika kita sudah klik ubah data peserta, nanti otomatis muncul data-data kita. Nah, kemudian apa yang mau dirubah? Misalnya kita mau rubah nomor handphone, tinggal klik aja nomor handphone, nanti akan ada pop-up muncul nomor handphone yang baru berapa, tinggal kita masukkan. Mudah banget ya, segampang itu, iya. Segampang itu. Nah, kemudian kalau untuk Pandawa beda. Kalau Pandawa itu kan pelayanan dengan WA ya. Yeah. Jadi tentu sobat JKN cukup WA saja ke nomor Pandawa kita di 0811 8165 165. Nah, itu nomor Pandawa kita terpusat. Jadi semuanya, seluruh Indonesia semuanya WA ke nomor Pandawa itu. Entah kamu ada di pulau manapun tetap ke situ ya, gitu ya. Nah, nanti akan ada muncul permintaan atau informasi. Jadi sobat JKN tinggal pilih. Sobat JKN mau ubah data, administrasi atau apa, dia tinggal pilih keperluannya apa. Gitu ya. Atau kalau misalnya mau sekedar tanya-tanya informasi bisa juga. Bisa juga. Nah, kalau misalnya ubah data tuh ada pilihannya ubah data. Ada. Teh Ulfa. Nanti apa nih butuhnya? Misal ubah data, ya. Administrasinya apa nih, pendaftaran baru, nanti tinggal diisi aja apa saja, misalnya nama, NIK, kemudian seperti KK, KTP itu tinggal difoto saja. Oh, tinggal difoto. Nah, ini dalam bentuk PDF apa gambar biasa tuh, bisa Pak? Melalui PDF, bisa JPEG juga bisa. Oh, bisa juga. Bisa. Simple banget ya sobat JKN ya. Jadi nanti tinggal di submit saja, tinggal menunggu, nanti akan kita feedback bahwa pendaftarannya sudah berhasil. Nah, untuk feedback ubah datanya itu apakah langsung atau ada jangka waktunya tuh Pak? Kalau ubah data itu kita punya SLA itu maksimal 3 jam Teh Ulfa. Maksimal 3 jam kalian udah bisa ngubah data. Iya, gitu. Maksimal 3 jam kita akan proses datanya. Sangat cepat sekali ya sobat JKN. Tentu di jam kerja ya Teh. Oh, di jam kerja. Berarti dari jam 8 sampai jam 5. Sampai jam 5. Sampai jam 5. Nah, tentu gitu.
kalau sobat JKN mau untuk akses Pandawanya bisa 24 jam. Oh, untuk aksesnya itu bisa 24 jam, tapi untuk pemrosesannya itu di jam kerja seperti itu gitu. Dan dengan maksimal 3 jam, ya kan? Maksimal hanya 3 jam. Nah, selanjutnya nih Pak, ada nggak sih persyaratan untuk mengubah itu? Entah kita misalnya kayak harus ada scan apa seperti itu atau bagaimana Pak? Kalau di atau langsung JKN aja? tentu langsung saja. Oh langsung, kita langsung aja. atau ada verifikasi atau bagaimana Pak? Jadi nanti verifikasinya melalui handphone saja nanti. Kan ada kirim OTP segala macam ya. Iya. Nah, nanti lewat handphone saja. Oh, jadi langsung. nggak ada kita harus upload apa gitu, Iya. nggak ada. Nah tapi kalau di Pandawa memang kita harus ada beberapa dokumen yang harus diupload seperti itu. Jadi seperti KK, KTP gitu ya. Tergantung kebutuhannya mungkin ya Pak ya. Kebutuhannya. Jadi setiap misalnya kayak kita mau ubah data misalnya mau ubah data alamat, itu kan nggak mungkin pakai kayak KK kayak gitu kan? Atau sama semuanya? Di mana nih? Di Pandawa. Kalau di Pandawa tentu kita harus kalau misalnya mau rubah alamat, NIK gitu ya, Ya. itu kan data mandatori dari Capil. Nah itu tetap harus Melampirkan itu. kakaknya di Gitu. foto saja. Kemudian kayak tadi misalnya ada yang mau mengaktifkan kembali anak di atas 21 tahun. Ya. Nah difotokan saja surat keterangan kuliahnya atau bukti bayar bulan terakhir. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Jadi persyaratannya itu tergantung kebutuhannya seperti itu. Nanti dijelaskan di sana permintaannya apa. Kemudian nanti di Pandawa itu apa yang harus dilengkapi bisa kelihatan di situ. Nah, tapi kayaknya yang lebih sering tuh kayak pindah vaskes deh, Pak. Nah, kalau misalnya untuk pindah vaskes itu ada persyaratan nggak sih, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, langsung gitu ya. Langsung aja. Kita tinggal milih-milih gitu ya Tinggal vaskesnya pilih aja, mana. provinsinya di mana, mana, vaskesnya mau apa gitu ya. Karena kayaknya yang lebih sering diubah itu kayak vaskesnya Vaskes, deh, ya. Pak. Karena kita kan tempat kadang ya asalnya mungkin SMK di Cimahi, terus kuliahnya di mana gitu kan ya. Oh, jadi untuk pindah vaskes itu tinggal pilih-pilih aja kali ya. Tinggal pilih aja. Kalau vaskes itu yang penting perubahannya itu 3 bulan. Gitu. Intinya itu aja. Kalau misalnya memang belum 3 bulan kita terdaftar di vaskes tersebut, kita nggak bisa pindah. Nggak bisa pindah Iya. gitu. Kalau misalnya sudah di atas 3 bulan, bebas kita mau pilih. Vaskes itu nggak harus sesuai KTP, gitu ya. Pokoknya Mau bebas pindah aja. provinsi pun bisa gitu ya. Gitu. Nah, untuk perubahan itu, ubah data itu apakah ada biayanya atau tidak nih, Pak? Biaya apa nih? Mungkin biaya pelayanan atau biaya apa untuk mengubah datanya? Ada biayanya. Apa tuh? Biaya kuota aja. Oh. Atau wifi ya. Itu sih kayaknya pasti sih apa ya. Iya, jadi butuh kuota aja paling. Berarti untuk ke apa ya? Ke pelayannya itu nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Nggak dikenakan biaya. Tidak ada biaya untuk perubahan data, permintaan administrasi melalui mobil JKN ataupun melalui Pandawa. Jadi semuanya gratis. Berarti Jadi sebenarnya sobat JKN, lebih enak melalui Mobile JKN atau Pandawa nggak sih Pak? Dibanding kita harus ke kantor. Ya. Ke kantor kan kalau misalnya kita nggak punya kendaraan kita harus gojek dulu, harus naik angkot gitu ya. Kan kalau misalnya ini kan tinggal Modal kuota gitu, apalagi kuota ibarat pasti pada punya gak sih di zaman sekarang ya sobat sekarang JKN. siapa yang nggak punya kuota, Iya kan? gitu. Berarti benar-benar gratis ya, bisa Gratis. dibilang gratis. Kita tidak memungut biaya di BPJS ya gitu. Oh. Nah, semisal nih Pak, kita udah nih ubah data tapi ada hal yang ada kendala nih. Gimana tuh Pak? Saat perubahan contohnya, misal kayak mau pindah vaskes tapi ternyata nggak bisa terus nih Pak gitu. Gimana tuh? Kalau kondisi namanya kondisi aplikasi ya, Oh, iya. ya. Kemungkinan kalau aplikasi sedang dalam gangguan, sedang maintenance, itu akan kita sampaikan ke peserta bahwa memang aplikasi sedang gangguan. Kalau memang peserta tersebut butuh cepat, bisa melalui Pandawa gitu ya. Jadi mobil JKN misalnya nggak bisa Bisa ke Pandawa, bisa ke Pandawa gitu. seperti itu. Atau misalnya peserta itu tidak mau ke Pandawa atau tidak mau ke mobil JKN, tentu nggak apa-apa juga kalau Langsung ke kantor gitu ya. Wah, berarti Mobile JKN sama Pandawa itu bisa dibilang sangat membantu masyarakat ya Pak ya? Betul, sangat-sangat membantu sekali kalau misalnya memang masyarakat atau sobat JKN ini Ingin ubah data ingin atau ubah update data ya, atau update data. pendaftaran, update data, jadi sangat membantu Teh Ulfa.
Nah, buat sobat JKN nih, buat sobat JKN yang belum punya aplikasi Mobile JKN, kalian bisa download di Play Store atau App Store. Atau misalnya kalian belum tahu nih Pak nomor Pandawa, bisa di 0811 8165 165 gitu. Nah, itu dia sobat JKN, beberapa prosedur atau yang kita bahas tentang ubah data peserta melalui aplikasi Mobile JKN dan Pandawa. Nah, yuk update data kalian melalui aplikasi Mobile JKN atau Pandawa tersebut. Terakhir nih Pak, ada nggak sih pesan-pesan buat sobat JKN di rumah? Ya, jadi pesan-pesannya buat sobat JKN, kalau ada yang mudah, yang gratis, kenapa kita cari yang sulit? Gitu. Kalau ada yang mudah dan gratis, kenapa kita harus cari yang sulit? Iya, gitu. Karena kan Mobile JKN dan Pandawa itu kan mudah, kita bisa akses di mana saja, cepat juga prosesnya, gratis juga gitu ya. Jadi kalau dibandingkan sobat JKN harus ke kantor cabang, jadi sobat JKN harus naik motor dulu seperti itu ya, membutuhkan waktu, kemudian kadang harus antri dulu seperti itu. Jadi kalau ada yang mudah, cepat, kenapa harus pilih yang sulit? Yang sulit seperti itu. Nah, mungkin itu aja ya Pak yang bisa kita sampaikan di episode kali ini. Nah, buat kalian nih yang mau request tema-tema podcast nanti, bisa kalian komen di bawah. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abdil karena telah memberikan banyak nih informasi kepada kita semua, dan tentunya semoga Bapak tidak kapok ya Pak ya diundang lagi ke podcast kita seperti itu. Nah, mungkin itu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.